Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mas Bini Waskito dengan NIM 044 565858. Pada kesempatan malam ini, saya akan coba mengerjakan tugas 1 dari administrasi jaringan. Untuk soalnya, yang pertama itu Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab atas desain dan implementasi jaringan untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen, penjualan, pemasaran, dan TI. Mereka juga memiliki kantor cabang kecil di kota lain. Persyaratan jaringan. Yang pertama, kantor pusat. Kantor pusat, departemen penjualan 50 perangkat. Departemen pemasaran 30 perangkat, Departemen TI 10 perangkat, server 5 perangkat. Koneksi WAN ke kantor cabang. Kantor cabang ada 20 perangkat, koneksi WAN ke kantor pusat. Alamat IP yang tersedia, Anda telah diberikan blok alamat IP berikut: 192.168.10.0/24. Tugasnya adalah 1. Rancang skema subnetting yang efisien untuk memenuhi persyaratan jaringan di atas. Tentukan subnet mask, alamat jaringan, alamat broadcast, dan rentang alamat IP yang dapat digunakan untuk setiap subnet. Pastikan Anda mengalokasikan alamat IP yang cukup untuk pertumbuhan di masa depan. Soal yang kedua, tabel routing. Buat tabel routing statis sederhana yang menunjukkan bagaimana router di kantor pusat dan kantor cabang akan meneruskan lalu lintas antara subnet yang berbeda. Baik, di sini saya tadi sudah coba untuk membuat. Kita buka di tugas pertama. Saya coba menjawab untuk pertanyaan yang nomor 1, yaitu desain subnet. Rencana skema subnetting yang efisien untuk memenuhi persyaratan jaringan di atas. Tentukan subnet, mask, alamat jaringan, alamat broadcast, dan tentang alamat IP yang dapat digunakan untuk setiap subnet. Pastikan Anda mengalokasikan alamat IP yang cukup untuk pertumbuhan di masa mendatang. Oke, yang ini saya dulu. Yang pertama, untuk desain subnetnya, untuk IP yang tersedia 192.168.10.0/24 sama dengan 256 host atau perangkat. Departemen penjualan, saya sudah coba untuk buat tadi, kebutuhannya 50 host plus 1 alamat jaringan plus 1 alamat broadcast. Jadi totalnya yang dibutuhkan itu 52 IP. Khusus untuk subnet max-nya slash 26 255.255.255.192. Untuk alamat jaringan 192.168.10.0. Alamat broadcast 192.168.10.63. Dan tentang alamat IP-nya adalah 192.168.10.1 sampai 192.168.10.62. Itu untuk di departemen penjualan. Departemen pemasaran sesuai dengan kebutuhan ada 30 host dan 1 alamat jaringan plus 1 lagi alamat broadcast.
Total alamat yang dibutuhkan adalah 32 IP. Subnet max-nya slash 26 permuka 255.255.255.192. Untuk alamat jaringannya ada 192.168.10.64. Alamat broadcastnya ada di 192.168.10.127. Dan untuk rentangnya, untuk alamat IP 192.168.10.65 sampai 192.168.10.126. Untuk departemen TI, kebutuhan 10 host plus 1 alamat jaringan plus 1 alamat broadcast. Total alamat yang dibutuhkan adalah 12 IP. Untuk subnet max-nya slash 28 255 255 255 240. Alamat jaringan 192 168 10 128. Untuk alamat broadcast 192 168 10 143. Rentang alamat IP-nya dari 192 168 10 129 sampai 192 168 10 142. Dan untuk server kebutuhannya ada 5 host plus 1 alamat jaringan dan plus 1 broadcast. Totalnya alamat yang dibutuhkan adalah 7 IP. Untuk subnetnya kita juga sudah tentukan slash 29 255 255 255 dan 248. Alamat jaringannya berapa? 192 168 10.144. Dan untuk alamat broadcastnya 192 168 10 151. Untuk rentang alamat IP yang diberikan 192, jadi rentangnya itu 192 168 10 145 sampai 192 168 10 151. 150, maaf, 150. Oke, untuk koneksi WAN-nya kita membutuhkan 2 host, 1 alamat jaringan, 1 alamat broadcast. Total alamat yang dibutuhkan 4 IP. Submax-nya slash 30 255 255 255 252. Untuk alamat jaringannya 192 168 10 152. Alamat broadcastnya 192 168 10.155. Untuk rentang alamat IP 192 168 10 153 sampai 192 168 10 154. Untuk departemen kantor cabang itu juga sudah kita buatkan, yaitu kebutuhannya 20 host plus 1 alamat jaringan plus 1 alamat broadcast. Untuk total alamat yang dibutuhkan adalah 22 IP. Untuk subnet max-nya slash 26 255 255 255 dan 1.192. Untuk alamat jaringan 192 168 10 192. Untuk alamat broadcastnya 192 168 10 255. Rentang alamat IP adalah 192 168 10 193 sampai 192 168 10 254. Oke, untuk pertanyaan nomor 1 sudah saya utarakan jawabannya. Sekarang kita tabel routing nomor 2. Buat tabel routing statik sederhana yang menunjukkan bagaimana router di kantor pusat dan kantor cabang akan meneruskan lalu lintas antara subnet yang berbeda. Baik, yang pertama saya sudah buatkan tabel subnetnya. Untuk divisi, untuk departemen penjualan itu jumlah alamat IP-nya 52, alamat IP awalnya seperti yang saya sebutkan tadi 192 168 10.1 192 168 10.62 dan kelas subnetnya
192, 168, 10, dan 10.026. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi, ada Departemen Pemasaran, Departemen TI, server, koneksi WAN, dan Departemen Cabang. Nah, jumlah alamatnya juga sama, alamat IP awal, alamat IP akhirnya, dan kelas terbenarnya. Dan untuk tabel routing di kantor pusat itu destination networknya itu ada di 192.168.10.192/26. Dan next hubnya itu ada 192.168.10.153 dan interface-nya TH0. Nomor 2, untuk IP Departemen Penjualan 192.168.10.0/26. Untuk next hub-nya adalah 0000. Untuk interface-nya adalah Etherhead 1. Terus untuk IP Departemen Pemasaran itu ada 192.168.10.64/26. Untuk next hub-nya 000. Untuk interface-nya kita ada di nomor 2. Untuk IP Departemen TI itu ada di 192.168.10.128 atau 28. Untuk next hub-nya 0000. Untuk IP-nya kita pakai yang 3. Untuk selanjutnya untuk IP server 192.168.10.144/29. Untuk next hub-nya adalah 0000. Zeronya 4 kali. Untuk interface-nya kita pakai nomor 4. Dan router cabang kita ada di 192.168.10.152/30. Untuk next hub-nya 192.168.10.153 dan interface-nya kita nomor 5. Untuk router pusatnya ada di 192.168.10.152/30. Untuk next hub-nya 000 dan 0. Terus untuk interface-nya kita pakai yang nomor 4. Untuk di kantor cabang, untuk kabelnya juga kita sudah samakan destinasinya sebagai berikut. Di kantor cabangnya itu ada 192.168.10.0 untuk Departemen Penjualan dan 192.168.10.64 untuk Departemen Pemasaran. Untuk 192.168.10.128 itu untuk IP Departemen TI. 192.168.10.144 untuk IP server dan 192.168.10.192/26 untuk kantor cabang. Untuk 192.168.10.152/30 untuk router cabang. Dan yang terakhir untuk 192.168.10.152/30 untuk router pusat. Next hub-nya juga sudah disesuaikan, interface-nya juga sudah. Sekian untuk jawaban nomor 2. Untuk soal nomor 2 sudah saya utarakan untuk jawabannya. Mungkin dari saya sekian. Mohon dikoreksi Bapak dosen apabila masih ada kekurangan dalam saya menyampaikan jawaban-jawaban dari saya. Nanti ini akan saya lampirkan bersama dengan video. Mohon dikoreksi apabila masih terdapat kesalahan dan jika masih ada kesempatan untuk perbaikan, saya akan coba perbaiki. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.